Oke, kita mulai saja. Pesertanya sudah memenuhi ruangan kelas. Jadi kita akan segera mulai. Mungkin videonya bisa dimatikan sebentar. Oke, baik. Teman-teman sudah ada sekitar 167 orang. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semua, rekan startup, rekan mahasiswa, dan rekan yang lain. Selamat datang di Suminar Rise 1.0 yang mengangkat tema kali ini Learning to Unlearn Startup Valuation, the Art of Nurturing a Startup Business. Dan kali ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, teman-teman, yang Anda bisa kulik-kulik ilmunya, yang tentu saja Anda bisa belajar banyak dari beliau. Beliau siapa? Nanti secara jelasnya akan diperkenalkan oleh moderator, tapi kalau saya boleh sebutkan namanya, beliau adalah Bapak Setiawan Adiputro, atau Mas sih sebenarnya, Mas Setiawan Adiputro, beliau former director dari OVO. Terus kemudian kita nanti juga ditemani oleh moderator kita, Ibu Naya Hapsari SEMSC sebagai moderator di malam hari ini. Dan teman-teman, acara ini sekali lagi terselenggara berkat kerjasama yang luar biasa dari Universitas Gadjah Mada, kemudian UGM Science Technopark, Inovatif Academy, Gama Inovasi Berdikari, kemudian Gama Multi Group. Dan tentu disupport oleh Suara Gama FM, Jogja Family, dan organized by Suara Gama Training Center. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman ada beberapa rules yang teman-teman silahkan perhatikan supaya kurang lebih 1-2 jam ke depan seminar-seminar ini berjalan dengan lancar dan semua mendapatkan ilmunya. Yang pertama, pastikan mikrofon Anda dalam kondisi mute ketika sesi berlangsung. Oke, kemudian nanti ketika sesi tanya jawab, ketika Anda mau bertanya pada saat sesi tanya jawab, silakan raise hand saja, teman-teman. Terus kemudian nanti akan dipersilakan moderator, baru kami unmute dan teman-teman monggo silakan berbicara ketika kami sudah unmute. Selain itu, mohon untuk di-unmute. Kemudian ketika nanti pada saat sesi ada muncul pertanyaan, teman-teman boleh menggunakan fitur chat di kolom bawah, teman-teman silahkan tulis saja di kolom chat untuk nantinya bisa dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Daripada kelupaan pertanyaannya apa, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom chat. Oke, terus kemudian nanti di akhir acara akan kami bagikan satu link untuk evaluasi. Yang dimana link tersebut teman-teman kami sangat berharap untuk kemudian mengisi sebentar saja. Isinya apa? Singkat saja 1-2 pertanyaan tentang evaluasi kali ini, seminar kali ini. Terus kemudian juga silakan tulis nama lengkap Anda di situ dan pastikan nama lengkap Anda spellingnya benar, hurufnya benar. Karena kami akan mengirimkan email yang isinya adalah sertifikat Anda berdasarkan nama yang Anda tulis di kolom evaluasi. Oke, jadi nanti ada email, kemudian nama, silahkan tulis dengan tepat. Oke, lalu kemudian teman-teman, saya akan membacakan sedikit rundown malam hari ini. Nanti habis ini kita akan langsung masuk ke sesi yang akan dibawakan oleh moderator Ibu Naya dan juga nanti didampingi oleh narasumber Pak Wawan. Terus kemudian nanti ada sesi tanya jawab, jadi teman-teman tenang saja nanti ada sesi tanya jawab. Lalu kemudian nanti ada closing dan juga nanti ada evaluasi. Kurang lebih seperti itu. Tapi sebelum kita lanjut berikutnya, teman-teman, saya ingin sedikit menceritakan sedikit saja, singkat saja. Kalau Anda klik join kemudian mengisi beberapa, Anda melihat ada namanya RISE 1.0. Apa sih RISE 1.0? RISE 1.0 itu adalah sebuah singkatan. R-nya itu adalah resilience, kemudian I-nya adalah integrity, and then S-nya adalah scale up, dan E-nya adalah entrepreneur mindset. Jadi secara garis besar adalah kita harus tangguh menjadi seorang
businessman ataupun mempunyai bisnis startup, terus kemudian kita juga punya harus integritas, and then kita harus tidak scale up, ngomongin tentang bukan hanya kita menjadi besar, tetapi bagaimana kita mempunyai sistem yang membawa startup kita, bisnis kita menjadi lebih besar. Yang terakhir, kita harus punya mindset seorang pengusaha. Supaya apa? Supaya ketika jatuh, kita mampu bangun lagi. Dan kemudian Rise 1.0, kenapa 1.0? Karena kita ini lagi sesi atau musim pertama. Jadi kita berharap besok ada 2.0, 3.0, dan selanjutnya. Setelah 1.0, teman-teman, Anda juga membaca ada learning to unlearn. Maksudnya apa learning to unlearn? Kita berharap selama sesi yang kita bawakan beberapa kali ini sampai bulan depan, teman-teman, Anda bisa belajar banyak hal. Oke, banyak hal. Dan dari hal-hal yang Anda pelajari tersebut, Anda juga bisa unlearn atau menghilangkan pembelajaran-pembelajaran atau pengalaman-pengalaman yang mungkin dulunya berhasil, tapi sekarang sudah tidak berhasil. Yang Anda sekarang harus sudah dibuang dulu tuh. Oke, jadi unlearn ngomongin tentang dulu caraku tuh berhasil, tapi sekarang belum tentu cara itu berhasil. Nah, kalau Anda sudah tahu itu, jangan dipakai, belajar hal yang lain. Oke, dan saya akan membacakan teman-teman sedikit CV dari moderator kita sebelum saya menyerahkan acara ini kepada moderator kita. Moderator kita kali ini Ibu Naya Hapsari SEM SC. Beliau berlatar belakang pendidikan di S1 UGM, Fakultas Ekonomi Bisnis, kemudian melanjutkan S2-nya di Master of Science di program studi Magister Science Management FEB UGM. Kemudian beliau sekarang aktif mengajar sebagai dosen yang mengampu beberapa mata kuliah antara lain komunikasi dan negosiasi bisnis, seminar manajemen sumber daya manusia, business communication and negotiation di International Undergraduate Program, dan business and management di pra-MBA. Dan beliau juga tersertifikasi Certified Professional Coach. So tanpa panjang lebar lagi teman-teman, mari kita sambut dengan apa ya, tepuk tangan karena nggak dengar, sambut dengan kasih jempol dong untuk moderator dan pembicara kita. Kasih jempolnya dong teman-teman. Oke, yes, monggo Ibu Naya, silakan. Oke, suara saya terdengar ya. Oke, terima kasih Mas Gideon atas pengenalannya. Ya memang itu profil saya. Jadi saya di sini bertindak sebagai moderator untuk diskusi kita kali ini yang bertemakan startup valuation, the art of nurturing startup business. Jadi saya dengar dari panitia RISE ini bahwa peserta yang datang pada malam hari ini banyak yang berasal dari startup juga mahasiswa. Saya yakin banyak hal yang bisa kita gali dalam sesi ini, terutama kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa yang akan saya perkenalkan nanti pada Anda semua. Oke, saya langsung perkenalkan saja kalau begitu narasumber kita pada malam hari ini. Beliau adalah Bapak Setiawan Adiputro, atau mungkin lebih nyaman saya panggil Mas, Mas Setiawan Adiputro. Beliau adalah former director OVO, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Beliau ini memiliki pengalaman yang luas dalam menyediakan layanan konsultasi yang berfokus pada financial technology. Seperti yang kita tahu, OVO adalah salah satu aplikasi pembayaran, jadi sangat bergantung sekali dengan financial teknologi seperti yang biasanya yang ditekuni oleh Mas Setiawan ini. Kemudian juga beliau punya pengalaman yang banyak dalam memberikan konsultasi terkait risk management and compliance, termasuk yang di dalamnya adalah pengembangan dan implementasi information security policy and procedures, risk advisory and management, and general IT control and application control. Selain itu juga Mas Setiawan ini juga memiliki ketertarikan untuk mengajar di bidang IT risk management, IT project management, dan IT subject management. Jadi berbagai pengalaman beliau di dunia startup dan tentu saja juga nanti berkaitan dengan dunia investasi di dunia startup itu akan memberikan banyak insight bagi semua di sini, termasuk saya juga para partisipan sini. Jadi silakan berpartisipasi dengan aktif. Jadi setelah sesi materi dari narasumber nanti akan saya pandu talk show sedikit, kemudian baru akan saya silahkan pertanyaan banyak, silakan aktif berdiskusi dari partisipan kepada narasumber. Oke, ya sebelum saya
lanjutkan ke narasumber, barangkali saya akan berikan ilustrasi sedikit tentang sesi kita kali ini. Kita sering sekali mendengar kata startup. Baru-baru ini, beberapa tahun kebelakang ini, startup itu sangat sering sekali ya, kita dengar bersama gitu. Apa sih startup? Startup itu, well, simpelnya adalah new emerging business. Bisnis yang baru yang sedang berkembang. Itu. Saya punya satu definisi yang menurut saya cukup menarik untuk menggambarkan startup ini yang saya ambil dari definisinya Neil Blumenthal yang merupakan founder dari Warby Parker. Beliau menyebutkan bahwa startup itu adalah perusahaan yang bekerja keras untuk solving problem where the solution is not obvious and where success is not guaranteed. Jadi Artinya adalah perusahaan-perusahaan startup ini adalah mereka-mereka yang berusaha untuk mencari solusi pada suatu masalah yang sebenarnya solusinya itu masih belum terlihat jelas dan kesuksesan akan solusi tersebut masih belum bisa dipastikan. Jadi mereka-mereka ini, pendiri-pendiri startup ini adalah mereka yang berani ambil risiko, berani ambil peluang, mereka bisa melihat suatu masalah di satu situasi dan mereka berusaha untuk mengusulkan satu solusi nih, walaupun solusi tersebut belum bisa dipastikan keberhasilannya, tapi akan keberanian para founder startup ini yang membuat semua akhirnya menjadi tertarik untuk membuka startup seperti itu. Nah, jadi nanti dari pemaparan narasumber ini juga kita akan tahu seperti apa sih sebenarnya sebagai sebuah startup itu yang perlu disiapkan seperti apa, kemudian juga terkait dengan investasi, terkait dengan funding. Ada beberapa level dalam pembangunan startup, mulai dari level awal startup, jadi masih membangun di awal, kemudian level kita melakukan stabilisasi startup, kemudian ada level pertumbuhan, ada juga level kematangan. Nah, di masing-masing level ini kira-kira seperti apa model fundingnya? Kita mungkin bisa tanyakan ke narasumber. Nah, langsung saja barangkali Mas Setiawan Adi Nugroho untuk bisa menyampaikan materinya atau bisa langsung menyapa para peserta di sini. Dipersilahkan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Pertama, perkenalkan nama saya lengkapnya adalah Setiawan Adi Putro. Cuma mungkin biasa dikenal dengan panggil aja Wawan. Gitu. Tadi juga makasih banyak untuk moderator sama Mas Gideon juga rekan-rekan semuanya udah disampaikan kan bahwa saya adalah former ya, udah enggak gitu kan, former director di OVO. Kebetulan sebelum di OVO saya juga handle GoPay dan sebelumnya juga ada beberapa pengalaman di financial services sama di consulting juga. Jadi ya lumayan bervariasi lah untuk background dan untuk pengalaman sampai ke startup gitu. Nah, mungkin ini juga aku mau sampaikan sedikit permintaan maaf bahwa mungkin dengar suaranya agak bergema, which is ya inilah startup gitu loh. Kalau tadi Mbak Naya bilang bahwa startup ya masih evolving lah, masih di tahap awal dan segala macam. Ya seperti ini. Tadi saya sebenarnya mau call di ruangan, tapi ternyata di lantai bawah saya itu lagi ada pembangunan, jadi suara ngebornya lebih kencang daripada suara saya. Terus akhirnya saya udahlah pindah aja ke musola. Sekarang saya di sini presentasi sambil duduk bersila. But that startup gitu loh. We have to work in any condition that we are right now. Mau nggak mau ya kayak gini ngegema sama mungkin ada suara air whatsoever, tapi ya it is what it is. So that is actually the spirit of startup. Mau kondisi kayak bagaimana ya sudah. Let's move forward. Kita terima keadaan yang ada dan ya udah kita jalanin aja. Make the best use of anything that we have at the moment. Mungkin my first initial my first key messages ya adalah itu gitu. Nah terus kembali ke apa yang saya mau paparkan saat ini adalah kan kalau temanya adalah startup valuation, gimana sih di artnya gitu loh, seninya untuk nurturing the startup business. Sebenarnya kalau kita ngelihat gimana nurturing the startup business itu, mungkin nanti kita akan lihat bagaimana sih cara kita untuk menjadi peka terhadap kondisi, peka terhadap lingkungan, peka terhadap masalah yang ada.
mungkin pengantarnya itu, saya minta tolong ke moderator untuk di fire up the presentation. Sambil nunggu mungkin ada yang dengar background saya kayak lagi naik pesawat terbang gitu kan, itu suara air kok sebenarnya. Oke. Yes. Tadi udah kelihatan lah kisi-kisinya slide-slide setelah ini apaan gitu kan. Tapi kalau kita ngomong startup gitu ya, apa namanya, saya nggak bilang fintech, saya nggak mau spesifik terhadap satu industri tertentu, tapi saya mau ambil ini sebagai digital startup. Alasannya adalah kita sekarang hidup di the so-called industry 4.0, di mana semuanya itu adalah interconnected satu sama lain. Dan juga ada juga yang menyebutkan kita ini ada di society 5.0, di mana itu artinya adalah setiap orang itu interconnected, setiap orang itu berusaha untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak dan juga mendapatkan semua informasi itu terjadi real time. Nah, kalau kita ngomong valuation atau mengembangkan bisnisnya, pertama kita harus lihat dulu challenges-nya apa sih saat ini sama opportunity-nya apa. Nah, kita move ke slide yang pertama adalah kita bicara dengan kondisi saat ini. Saya belum berubah, mungkin dari moderator bisa next slide. Oke. Nah, ini kondisi saat ini. Mau nggak mau ya kita ada di kondisi apa? Kita ada di kondisi yang pandemi COVID ini. Seluruh negara termasuk Indonesia, gitu kan? Nah, kalau kita lihat apa sih kondisinya sekarang di Indonesia? Indonesia itu sekarang yang positif COVID as of 17 Juni, ini dari pemerintah lah. Dari covid.go.id. Dan di sini kita lihat bahwa ada 41.000 masyarakat Indonesia yang positif terkena COVID. Dan sebarannya kita bisa lihat di peta itu, seluruh Indonesia, terutama di posisinya adalah di Jawa, dan area Sumatera, gitu kan. Nah, artinya apa di sini? Bahwa sebenarnya seluruh masyarakat di Indonesia itu terdampak terhadap COVID ini. Kalau seluruh masyarakat itu terdampak, keseluruhan ekonomi juga terdampak sama hal ini. Dan ini juga akan mengakibatkan pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, regulator-regulator yang terkait industri masing-masing, kayak misalnya sistem pembayaran, regulator di bidang keuangan, regulator di bidang retail, industri dan yang lainnya. Semua mengeluarkan kebijakan yang bisa menjaga stabilitas industri masing-masing dan stabilitas ekonomi Indonesia. Nah, ini adalah hal yang pertama kali kita harus lihat. Apa yang bisa kita lakukan terhadap ini? Apakah startup kita, apakah industri kita terdampak terhadap pandemi ini? Pada saat jawabannya iya, dampaknya apa? Positif atau negatif? Dari dampak itu kita juga harus melihat nilai apa yang bisa kita ambil. That's where the art of looking at the condition take part. Gitu. Apakah kita bisa mengambil sesuatu? Apakah kita bisa mengambil dan memberikan added value terhadap kondisi masyarakat saat ini? Mungkin yang kita bisa lakukan, contoh paling gampang adalah mendadak semua orang kan berdonasi, karena kita melihat bahwa banyak sekali orang yang membutuhkan donasi, baik itu donasi tunai, apakah itu APD, apakah itu bahan-bahan kebutuhan pokok, tapi banyak sekali yang membutuhkan donasi. Di saat itu, startup atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran donasi, di bidang pengumpulan donasi, atau di bidang logistik,
mereka bisa mendapatkan sesuatu nilai lebih di sana. Bahwa oh ya, ini bisnis ini bisa jalan lebih cepat dibandingkan pada kondisi yang biasa. Terus kita lihat lagi industri yang lebih terdampak lagi. Contohnya adalah kita bisa lihat industri makanan. Restoran-restoran banyak sekali yang tutup. Mungkin di Jakarta, kalau kemarin saya curhat sedikit lah gitu kan, saya jalan-jalan ngelihat seputaran Senopati, tempat di situ banyak sekali makanan, restoran-restoran. Ternyata banyak yang udah ganti nama, banyak yang tutup. Itu tutupnya mungkin bukan tutup sementara, tapi tutup permanen. Karena dampak COVID ini terbukti bahwa itu bisa menurunkan bukan masalah revenue-nya, bukan masalah profit-nya, tapi bahkan revenue mereka, pendapatan mereka itu bisa turun 85-90% easily. Dan kalau udah kayak gitu ceritanya, bagaimana mereka bisa survive? Mereka banyak yang mengubah strateginya. Dari yang tadinya dine-in, banyak restoran yang menyediakan delivery. Itu paling gampang. Habis itu banyak juga restoran-restoran yang sebelumnya itu menawarkan experience, sekarang mereka berubah menawarkan experience-nya itu sebagai home service. Ya alhamdulillah saya juga kemarin iseng gitu, saya juga jadi pengen nyoba gitu. Kayak gimana sih kalau yang namanya restoran itu home service? Dan yang sangat menarik adalah mereka benar-benar datang ke rumah, bawa semua alat makan yang biasa dipakai di restoran, including alat masaknya, alat makannya, plus sama waiternya gitu. Sama yang menyajikan, mereka sediakan dan benar-benar datang ke rumah seakan-akan kita berada di restoran dan itu kayak di dalam private room. Karena itu kita makan di rumah sendiri gitu. So ini kan adalah suatu hal yang unik gitu dan suatu hal yang sangat menarik di mana industri yang terdampak, nanti kita akan lihat bahwa industri yang terdampak ini bisa meminimalkan dampak negatifnya, mengubah itu menjadi suatu pengalaman, suatu opportunity untuk menawarkan pengalaman yang unik kepada customer mereka. Next ke slide berikutnya. Ini adalah industri-industri yang terdampak. Jadi ini dampak COVID-19 berdasarkan sektor-sektor mereka. Kita bisa lihat bahwa yang high exposure itu apa? Perdagangan, transportasi, terus masalah otomotif, pariwisata. Ini dampaknya besar sekali. Kebetulan saya juga punya teman ya, dan saya melihat ada startup di bidang transportasi. Itu biasa. Kita melihat berita ada startup transportasi yang harus melay-off banyak sekali karyawan. Dan apakah itu hanya terjadi di startup transportasi doang, startup travel doang? Enggak juga. Karena sebenarnya banyak startup yang terdampak juga. Yang mereka juga harus melakukan layoff besar-besaran, akan tetapi mungkin tidak terekspos di media. Seperti itu. Terus kita lihat ada yang dampaknya menengah, dampaknya moderate. Di sini yang di list down adalah jasa keuangan, pertambangan, terus ada pembiayaan, pertanian. Mereka sebenarnya terdampak, tapi dampaknya itu bisa ada positifnya dan ada negatifnya. Contoh pertanian, industri yang menyediakan bahan kebutuhan pokok itu tetap dibutuhkan dan mungkin kebutuhannya jadi lebih banyak karena orang-orang jadi lebih banyak yang membutuhkan kebutuhan bahan-bahan pokok itu dan penyalurannya, karena kan terus logistik dari Bulog mereka harus menyalurkan bantuan, menyalurkan sembako seperti itu. Lalu kita lihat jasa keuangan. Hari ini tadi kebetulan pas banget hari ini itu adalah pemaparan dari Bank Indonesia terhadap hasil rapat Dewan Gubernur mereka. Satu poin yang saya dengar dan saya pengen brought up di sini adalah transaksi keuangan non tunai yang merupakan transaksi dari debit card dan online banking itu tuh transaksinya turun lumayan besar. Turunnya 2 digit, lebih dari 10%. Akan tetapi
kalau dilihat pertumbuhan transaksi e-money, pertumbuhan transaksi e-money itu lebih dari 100% pertumbuhannya. Kan di situ kita lihat bahwa apakah orang lebih sedikit bertransaksi. Mereka pindah dari debit card menjadi transaksinya e-money. Kenapa? Karena mereka nggak bisa tatap muka. Karena mereka nggak ada transaksi fisik lagi. Dan kalau kita ngelihat transaksi kartu, itu kan transaksi kartu itu identik dengan orang datang ke toko terus gesek kartu kredit atau ya di dip lah kartunya gitu kan. Terus mereka transaksi. Tapi sekarang itu tidak terjadi. Yang kejadian adalah orang belanja di marketplace. Marketplace-nya macam-macam. Ada yang marketplace umum seperti Tokopedia atau Bukalapak atau Shopee, atau mereka belanja di marketplace yang spesifik. Contohnya kayak sayur box atau ada farm something atau macam-macam gitu kan. Memang marketplace yang spesifik sekali untuk ke sana. Atau juga ada juga industri online seperti itu yang naik adalah seperti industri kesehatan, telemedicine kayak Halodoc atau Good Doctor atau Yes Doc dan macam-macam lagi hal seperti itu. Semakin banyak industrinya dan di sana itu kan transaksinya ada kartu, ada transaksi kartu, ada transaksi transfer, ada transaksi e-money. Dan saya tidak ingin membahas di sini, tapi hal yang terlihat adalah orang cenderung lebih menggunakan transaksi pembayaran menggunakan e-money pada saat sekarang. Nah, hal ini yang kita harus lihat pada saat kita memiliki bisnis dan kita merasa bisnis kita itu terdampak terhadap kondisi saat ini, baik itu kondisi bencana alam, bencana non-alam, ataukah terhadap perubahan regulasi, kita harus lihat apa yang bisa kita rubah. That's where the art takes place. Kita lihat yang di bawah, low exposure itu. Jasa lainnya ada jasa pendidikan, kesehatan. Sebenarnya di situ sendiri kita lihat bahwa berapa jauh industri pendidikan itu bergeser. Sekarang pendidikan itu bahkan Menteri Pendidikan sendiri sudah bilang bahwa tidak ada tatap muka sampai akhir tahun ini. Artinya semua orang, guru-guru pun terdampak di sana. Yang mereka terbiasa untuk melakukan pendidikan melalui tatap muka, sekarang harus gimana caranya supaya pendidikannya nggak mesti lewat tatap muka. Gimana caranya supaya pendidikan ini bisa jalan, tetap efektif. Seperti itu. Nah, kembali bagaimana kita melihatnya dan bagaimana kalau kita kaitkan terhadap pertumbuhan bisnis kita dan bagaimana investor kita melihat potensi yang ada di bisnis kita, mungkin kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Oke. Nah, di sini kita lihat bahwa sebenarnya industri itu kan semua itu kan terjadi dengan supply chain ya. Mulai dari bahan mentah, ada factory-nya, terus ada logistiknya ke warehouse, terus sampai ke end customer. Setiap titik ini, apapun industrinya, pasti ada yang kita bisa analogikan apa sih sebenarnya bahan mentahnya, apa sih yang jadi pengolahannya, dan logistiknya itu seperti apa. Kita harus bisa petakan ini untuk kita lihat bagian mana yang kita mau ambil. Karena kembali, kalau kita melihat kondisi sebelum pandemi, kita lihat misalnya GoPay dengan Gojeknya, atau Tokopedia dengan OVO, atau Shopee dengan ShopeePay. Ini adalah 3 pemain besar yang memiliki ekosistem yang besar. Kelihatannya mereka menguasai seluruh supply chain dari awal sampai akhir. Tapi sebenarnya juga mereka memfokuskan pada saat mereka membangun bisnis besarnya itu, mereka membangun sedikit demi sedikit. Kalau kita ingat Gojek itu pada awal berdirinya mereka memang hanya menyediakan jasa transportasi Gojek. Terus mereka berkembang menjadi menyediakan pengiriman barang, habis itu pengiriman makanan, habis itu ada pembayaran dan muncul yang lain-lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan supply chain ini
Dan kalau dilihat dari kebutuhan masyarakat sehari-hari, pada saat orang bangun tidur, itu mau ngapain, sampai orang itu mau tidur lagi, itu kegiatannya apaan aja. Bisa nggak kita berikan layanan sesuai dengan kebutuhan mereka dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Atau kalau kita lihat konteks yang lain adalah seperti sayur box. Mereka kan menyediakan bahan-bahan, mereka kayak marketplace tapi untuk menyediakan bahan-bahan kayak sayuran, buah-buahan dari petani langsung ke customer masing-masing, ke end customer. Itu kan mereka memotong supply chain pada saat kalau kita lihat petani itu jual barang, itu petani jual barang ke pihak pertama. Habis itu pihak pertama ini ngirim si barangnya, disimpan di warehouse. Dari warehouse itu dikirimkan lagi ke kota. Dan di kota sendiri kan nggak semua didistribusikan langsung ke pedagang-pedagang warung. Tapi mereka ada warehouse lagi. Habis itu baru disuplai ke warung-warung, baru ke end customer. Ada berapa steps itu? Pada saat steps-steps itu bisa dipotong, dan itu yang dicoba dilakukan oleh beberapa platform, mereka langsung menghubungkan penyedia barang dengan end customer. Maka mereka memberikan added value yang besar karena motong supply chain itu. Jadinya intermediary-nya berkurang drastis. Pada saat itu customer merasa, yang mereka rasakan pertama kali adalah harganya jauh lebih murah ya ternyata. Itu yang mereka rasakan. Selebihnya banyaklah hal-hal lain. Mungkin kalau kita ngomong how to grow startup, itu nggak pernah lepas dari pembicaraan masalah insentif, masalah promo. Ya karena kita juga dididik, masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat peka terhadap promo. Dan kita sebenarnya lebih ke arah promo seeker. Jadi pada saat promo di platform yang satu lebih besar Rp1.000 dibandingin di platform yang lain, ya udahlah pindah aja, lumayan 1.000 perak. Hal seperti itu tuh banyak sekali terjadi. Akan tetapi itu adalah flavor, itu adalah senjata yang di atas dari apa value yang kita mau berikan kepada customer. Moving forward ke slide berikutnya, itu adalah bagaimana kita melihat valuasinya. Di sini kita lihat nih, di bagian kiri itu di atas itu art, di bawahnya itu adalah science. Ini yang kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara how to grow our business, itu kita lihat di sini. Pertama kali pada saat kita mau mendirikan sebuah bisnis, ya emang yang dibutuhkan kalau aku bilang sih ya itu art lah, maksudnya kayak orang itu pikiran orang aja, gimana sih ide mereka ngelihat sebuah masalah dan bagaimana mereka melihat masalah ini bisa kita berikan solusinya. Contoh, ada startup yang cukup menarik karena idenya adalah mereka ngelihat Indonesia itu kan banyak sekali koperasi. Dan koperasi ini kan sebenarnya perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan komunitas. Tapi mereka ini nggak bisa terhubung loh sama sekali. Karena cara bukuinnya beda, ya masalahnya mereka benar-benar kadang-kadang bukuinnya pakai kertas aja di buku, benar-benar ledgernya itu masih manual, mereka tulis di buku, siapa menyumbang berapa, siapa masukin dana berapa setiap hari atau setiap bulan. Terus mereka datang dengan ide, gimana kalau kita bikinin suatu pembukuan yang common nih, biar semuanya bisa lihat. Jadi idenya adalah bikin koperasi itu punya standar pembukuan, semuanya punya cara membukukan yang sama. Beberapa koperasi mulai masuk. Pertanyaannya kan adalah apakah bisnis seperti ini sustain? Apakah bisnis seperti ini yang memang dibutuhkan oleh masyarakat? Ya nggak tahu juga, belum tahu karena semua yang main bisnis seperti ini masih baru. Tapi ada loh ide itu. Sama seperti kalau kita ngelihat ide dari Gojek sama Grab. Idenya simpel, bahwa orang-orang itu butuh transportasi dan ojek itu mahal. Dari kacamata customer, dari kacamata si supir Gojek,
itu mereka ngelihatnya adalah saya nongkrong itu, saya nungguin order itu lama waktunya. Karena itu butuh waktu sekitar 2 jam, 3 jam untuk dapetin penumpang. Habis itu jalannya cuma sebentar, jalannya cuma sedikit. Jadi mereka mencoba untuk membuat hal ini lebih efektif, membuat mereka bisa meminimalkan waktu nunggu dan memaksimalkan orderan-orderan itu. Dari ide seperti ini berkembang. Lanjut ke tahap yang kedua adalah timnya siapa di belakang startup ini. Orang-orangnya tuh harus strong. Strong ini nggak mesti orang-orang yang udah high profiler. Nggak mesti orang-orang yang emang sudah leader di industrinya masing-masing. Tapi strongnya ini adalah kalau kita ngelihat funding basisnya, apa sih yang dilihat sama si investor? Orang-orang yang ada ini punya kemampuan execution-nya seperti apa? Ini orang-orang, does this guy a real deal or no? Gitu. Beneran nggak ini orang bisa kerja? Lihat konteksnya, lihat profilnya. Oh iya, orang ini bisa kerja. Oh, ini orang punya visi. Orang ini bisa execute. Itu yang paling penting habis itu. Nah, kalau udah ada strong timnya, artinya kan produknya bisa di-develop. Pada saat mendevelop produknya itu juga harus dalam kondisi yang bagus lah. Jangan pada saat kita ngedemoin, jangan sampai kita ngedemoin itu barang setengah jadi. Karena ya ujung-ujungnya apa yang kita harapkan gitu kan. Kalau barang setengah jadi kita ambil, kita tunjukin ke orang-orang, it's gonna be tough to impress them. Nah, next-nya adalah how to validate the MVP. Ini kembali ke fase yang pertama, kedua, ketiga tadi. Pada saat kita mau mendevelop sebuah produk, hal pertama yang paling penting adalah problem statement-nya apa sih yang kita mau tackle. Itu yang paling penting. Dan kita harus sangat solid bisa melihat apa problem yang kita mau tackle. Bukan ke solution-nya dulu. Pertama kita harus validate dulu. Problemnya ini benar-benar problem bukan? Apakah ini masalah yang benar-benar berdampak terhadap beberapa orang? Terhadap satu kelompok orang? Pada saat iya, ini memang problem yang benar, then kita harus pastikan kita punya solusi yang memang bisa memberikan added value terhadap orang-orang yang terdampak dengan problem ini. Dan itu yang kita bikinkan menjadi sebuah produk yang berguna. Pada saat itu jadi, investor akan melihat, oke, dan kalau sebagian orang atau sekelompok orang memiliki masalah ini dan ada solusinya, pasti ada sekelompok orang lain yang sebenarnya punya masalah yang sama atau yang mirip-mirip. Artinya dari sini bisa dilihat next-nya seperti apa, next iteration dari produk ini bisa diarahkan kemana. Visi itu, ide itu juga harus dimasukkan dari awal. Itu yang dijual pertama kali ke investor. Mimpi dan juga eksekusi setengah dari mimpi itu. Supaya kita tahu, kita beneran jalanin loh. Kita beneran mau jalan ke mimpi itu loh. Seperti itu. Lalu berikutnya adalah udah mulai masuk ke fase growth. Pada saat kita ngomong fase growth, itu ada customer adoption. Nah, customer adoption ini kita harus lihat dari mana nih kita bisa lihat customer adoption ini. Udah mulai ada science-nya di situ. Karena kita lihat bahwa gimana caranya si produk ini bisa diterima oleh customer. Terus customer yang seperti apa? Di sini mulai kita lihat itu pertama, apakah customer yang kita targetkan dengan produk ini membutuhkan insentif? Apakah produk ini memang dibutuhkan hingga tidak memerlukan insentif? Itu kan hal yang berbeda. Contoh konkretnya adalah pada saat kita bicara tentang transportasi, ojek.
iya itu memang kebutuhan. Tapi orang-orang itu ngelihat bahwa oh iya karena kan platformnya ada banyak, ada alternate produk. Pada saat kita bicara ada alternate produk, artinya orang gampang pindah. Nah, kalau pindah itu terus gimana dong? Apa cara kita untuk meminimalkan churn? Bagaimana cara kita meminimalkan churn? Ternyata solusi yang dipikirkan saat itu dan sainsnya adalah harus ada insentif. Dan nextnya adalah kita lihat lagi contoh selanjutnya. Kalau kayak medical itu mungkin nggak perlu insentif. Kayak telemedicine itu mungkin nggak perlu insentif karena orang-orang emang merasa oh ya saya mau berobat. Dan untuk orang-orang dengan kualifikasi tertentu dia melihat berobat ya udahlah emang harganya segitu. Ya udah mereka willing untuk jalan. Jadi yang dibutuhkan untuk rapid customer adoption-nya itu mungkin bukan insentif di sana, tapi lebih ke arah awareness. Jadi konteksnya berbeda. Lalu habis itu kita lihat lagi industrinya atau perusahaannya mau apa nih? Bagaimana yang mereka mau tumbuhkan? Apakah mereka mau grow organically? Ya udah ditunggu aja nanti juga pertumbuhannya akan meningkat, atau kita mau growth-nya itu kita mau agak cepat itu growth-nya. Kalau kita growth-nya mau cepat ya pastinya ada trade-off di situ. Mungkin kita perlu mengakuisisi customer lebih cepat. Mungkin kita perlu membuka lahan atau membuka pasar baru lebih cepat. Jadi hal ini kita bisa lihat mana yang kita pilih, strategi apa yang mau kita ambil. Lalu yang terakhir adalah stable growth. Pada saat sebuah perusahaan memang udah gede, ya pertumbuhannya pasti nggak bisa secepat-cepat itulah. Maksudnya kalau kita lihat gitu ya, dulu tahun 2017, 2018 kalau ngelihat berita pertumbuhannya Gojek, pertumbuhannya Grab, pertumbuhan e-money, itu kan kita ngelihat kayak oh tumbuh 700%, tumbuh 300%. Terus habis itu kita bicara customer base-nya tumbuh berapa juta, berapa puluh juta customer dalam sebulan, dalam setahun. Tapi kalau kita lihat sekarang, itu ya nggak banyak, pertumbuhannya nggak serapid yang waktu dulu. Ya karena memang udah di titik di mana ya pertumbuhannya akan pertumbuhan yang lebih stabil. Customer-customernya juga sudah mulai bergeser dari customer yang dadakan, yang kalau ada promo dia datang, ya kalau udah nggak ada promo jadi keluar lagi, customer itu tetap ada. Akan tetapi customer yang loyal, customer yang memang ada di platform itu karena sudah terbiasa berada di platform itu, semakin banyak juga di platform manapun itu. Nah, itu ada fase-fasenya dan itu yang akan dilihat sama si investor. Di titik mana pada saat setiap kali mereka melakukan fundraising, investor itu akan ngelihat itu. Dan dari kacamata investor sendiri, investor kan juga melihat gitu loh. Apa sih yang saya mau as an investor? Saya mau naruh uang, habis itu saya tungguin aja uangnya bertumbuh, atau saya naruh uang dengan harapan saya mau jual lagi dalam waktu singkat, atau saya mau naruh uang sambil saya juga mau ngontrol dong pertumbuhan, saya mau ngontrol dong bisnis dari portfolio atau bisnis dari perusahaan ini. Itu berbeda-beda dari setiap investor. Jadi kita sebagai startup, kita juga harus pahamin lawan kita nih siapa dan lawan kita nih seperti apa gayanya. Biar kita bisa memberikan value dan kita bisa memberikan komunikasi yang sesuai gitu loh. Ya kan ibaratnya kita kalau pitching ke investor itu kan kayak mau pacaran gitu loh. Kita harus mengimpress mereka, gue tuh bagus loh, kita punya ini. Habis itu kan it's gonna be a long term commitment between the portfolio and the investor. So hal itu yang kita juga perlu lihat. Jangan hanya melihat dengan kacamata yang kalau tahun-tahun kemarin itu bilang awal-awal startup lagi booming itu kan bilang bahwa foundernya startup itu nerd gitu, orang-orang yang geek, orang-orang yang ya begitulah. Akan tetapi sekarang nggak bisa karena orang-orang itu harus dibarengin juga dengan kacamata bisnis. Orang-orang yang harus melihat ini lawan gue maunya apa ya, gue pengen dapetin ini dari mana dan apa yang bisa gue hasilkan buat mereka.
Hal seperti itu. Nah, next-nya adalah slide yang seharusnya terakhir. Itu saya mau tunjukin berapa banyak sih kalau kita bicara unicorn gitu ya, seperti apa sih opportunity-nya. Mungkin bisa next slide. Yes. Ini adalah valuation startup as of Januari 2020 lewat Statista. Ini billion US dollar ya. Kita ngelihatnya langsung lihat yang gede lah. And financial, bisa Alipay. Valuationnya mereka adalah 125 miliar US dollar. Didi ini kan mereka ada join dengan Uber. Ini kita lihat Didi-nya aja di Cina itu 53 miliar US dollar. Terus kita lihat DJI. DJI itu drone, DJI Innovation, itu mereka 15 miliar. Terus yang paling bawah, yang paling familiar dengan kita, ya DJI juga, dan Grab. Grab itu 14 miliar US dollar. Kalau saya nggak salah, Gojek juga angkanya sekitaran segitu, 10 miliar US dollar something. Ini along the way, ini sebenarnya kan kalau orang-orang itu melihatnya, oh kita mau menjadi valuation seperti ini. Tapi apakah ini satu-satunya jalan? Apakah ini satu-satunya goal yang kita mau tuju? Sebenarnya nggak juga. Karena tujuan orang bikin startup itu juga banyak. Ada yang kita pengen bikin sesuatu yang akan dipakai selamanya. Kita pengen bikin perubahan, and financial, Tencent, terus ya Grab dan Gojek merubah muka industri seperti itu. Atau nggak sedikit juga orang-orang yang bikin startup itu tujuannya nggak sepanjang ini, tapi tujuannya adalah saya mau bikin suatu startup yang tujuannya adalah untuk mereplicate model bisnis yang sudah ada di negara lain, disesuaikan dengan bisnis di Indonesia. Exit strateginya atau end goal-nya apa? Ya nanti juga mudah-mudahan dibeli sama orang sana yang besar, yang emang ngejalanin bisnis itu. Dan banyak juga yang sukses menjual bisnis itu. Jadi mereka palingan cuma bikin startup 2 tahun, 5 tahun, habis itu dijual dan mereka exit 100%. Apakah itu salah? Enggak, sama sekali enggak salah. Tapi kita sendiri, kalau kita mau menaruh sebagai startup founder, mesti tahu dulu what is our DNA. Kita maunya tujuannya apa? Karena itu akan menentukan course of action dari keseluruhan perkembangan dan pertumbuhan dari bisnis kita. Saya rasa paparannya cukup sampai sini aja. More than happy untuk kalau ada Q&A habis ini, dan saya rasa tadi harusnya ada Q&A ya. So saya kembalikan dulu ke moderator, mana ya? Oke, tadi saya belum bisa unmute mikrofon saya. Oke, terima kasih banyak Mas Wawan atas paparan materi yang sangat luar biasa. Ya, setelah ini supposed to be Q&A memang, tapi kita akan lanjutkan dengan Q&A tentu. Tapi mungkin saya ada satu pertanyaan untuk Mas Wawan ini sebelum kita masuk ke sesi Q&A, dan nanti akan ada case study dari 2 startup yang dibina oleh Gama Inovasi Berdikari. Nanti kita akan undang dua startup ini. Nah, pertanyaan saya nih, Mas Wawan, simpel aja. Saya mengajar di Business and Management untuk kelas pra MBA untuk Magister Manajemen MM di Jogja di FEB UGM. Nah, itu saya otomatis saya sering mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang sedang bersemangat nih untuk membuka bisnis, sedang bersemangat ya. Bisa dikatakan mereka ini calon-calon founder startup atau bahkan yang sudah menjadi founder startup yang memperkaya jumlah startup di Indonesia sekarang yang sudah sampai 2.000 lebih gitu ya. Nah, saya pernah ditanya satu pertanyaan, founder dan
usaha yang dibukanya atau sebagai seorang entrepreneur itu kan harus ibaratnya usaha kita atau bisnis kita itu sangat mencerminkan diri si foundernya gitu. Terus ada pertanyaan, tadi kan Mas Wawan bilang bahwa kita harus bisa menangkap peluang untuk menyelesaikan masalah di masyarakat gitu. Nah, tapi bagaimana sih sebenarnya caranya seorang calon-calon pebisnis nih, founder ini nih, untuk bisa menangkap masalah secara tepat? Gitu. Karena ketika ingin start the business, mereka sering khawatir bahwa ini sebenarnya masalahnya bukan ini nih yang harus diselesaikan. Apakah benar ini atau bukan? Atau ada juga yang menilai bahwa saya punya value ini nih yang kita bawa, saya punya sudut pandang perspektif seperti ini, saya akan bawa ke bisnis saya. Tapi begitu dia lempar ke pasar, pasar ternyata nggak nerima. Gitu, dia nggak nerima. Terus dia kebingungan tuh, gimana caranya saya tetap firm pada value yang saya bawa ke bisnis, tapi pasar bisa nerima. Nah, itu bagaimana nih kira-kira caranya calon-calon founder ini atau yang mungkin sekarang masih bergelut di awal-awal bisnis untuk memastikan bahwa ide bisnisnya itu diterima dan memang itu yang dicari oleh masyarakat. Mungkin Mas Wawan bisa share untuk itu. Terima kasih, Mas. Oke, ya itu emang masalah luar biasa sih. Di setiap pitching session juga itu jadi masalah yang selalu dihadapi dari dua sisi gitu loh. Pertama dari sisi startup founder sendiri, sama yang kedua dari sisi calon investor gitu. Karena jujur pada saat kita ngikutin pitching session sendiri, nggak jarang gitu loh kita lihat bahwa sebenarnya apa sih masalah yang mereka mau tackle kalau kita dari sisi yang ininya ya, dari sisi yang melihat mereka pitching gitu ya. Sebenarnya apa sih idenya mereka mau ambil gitu. Kayaknya kok dari kacamata kita itu bukan sebuah isu yang real ya, itu bukan isu yang yang valid, yang memang berdampak besar terhadap orang yang perlu diberikan solusinya. Tapi kan kembali lagi dua arah gitu. Kalau ditanya gimana sih cara kita mencari masalah yang benar-benar real issue, itu ya pertama kali ya bagaimana cara kita memandang sesuatu. Contoh paling gampang ya tadi gitu, contoh yang sudah nyata gitu kan, masalah ojek. Berapa banyak sih sebenarnya orang yang bermasalah dengan ojek zaman dulu? Banyak. Dan saya juga sebenarnya termasuk salah satu yang mengalami masalah itu. Satu hal yang saya dulu suka bercanda adalah konsepnya GoPay sama OVO itu yang untuk transportasi sebenarnya udah saya lakukan dari tahun 2013-2014, di mana saya itu kalau naik ojek saya nggak bayar ke drivernya karena biasanya tiap awal bulan itu saya udah kenal driver di yang mangkal itu kan orang-orangnya itu aja kok. Jadi biasanya saya udah advance payment dulu, saya udah kasih uang ke mereka sekian gitu kan. Terus setiap hari karena rutenya emang itu aja, setiap hari saya tinggal turun naik ojek, ya udah Pak kasih ini, Pak kasih itu. Ntar ditungguin sama mereka. Jadi balik-balik ya udah tinggal naik ojek lagi dari tempat saya pergi, balik naik ojek lagi ke kantor. Hal itu udah terjadi. Cuma diubah konsepnya jadi lebih real. Kan untuk orang kadang-kadang bilang loh artinya nggak ada masalah dong. Bisa aja. Artinya tinggal bagaimana orang bisa mengemas masalah itu menjadi sebuah cerita yang memang bisa direlate sama orang-orang yang kita ajak ngomong. Di luar dari memang ya kita juga harus memilah nih sebenarnya seberapa besar sih dampak dari isu ini. Itu nggak ada garis tegasnya black and white-nya untuk problem apa yang bisa kita angkat, itu nggak ada. It's about the art of storytelling sebenarnya. The art of storytelling, menarik nih Mas ya, istilahnya. Jadi ya memang bagaimana mengemas ya dengan storytelling yang baik yang akhirnya bisa diterima juga terutama untuk investor juga nih yang tadi sudah dibahas juga oleh Mas Wawan bagaimana klasifikasi investasi dalam startup juga. Yang saya yakin ini peserta ini tidak sabar nih sebenarnya untuk bertanya langsung dengan Mas Wawan seputar ini, apalagi yang dari startup ya. Tapi sebelumnya tadi terima kasih Mas Wawan tadi penjelasannya untuk pertanyaan saya. Sebelum saya akan buka Q&A untuk peserta, saya akan undang dulu ini dua startup yang
ingin menceritakan case-nya nih, case-nya mereka masing-masing yang mereka rasakan saat ini. Jadi startup ini dari GIB, dari Gama Inovasi Berdikari. Ada 2 startup. Yang pertama adalah Aika. Di sini ada Mas Faisal sebagai perwakilan dari Aika. Kemudian ada Wujudkan Indonesia, ada Mas Chen sebagai perwakilan dari Wujudkan Indonesia. Mungkin yang pertama mungkin bisa Mas Faisal dulu dari Aika. Bagaimana ini, saya langsung disampaikan ke Mas Faisal atau ada yang akan dibagikan slide atau apa? Langsung aja, Bu. Oke, ini Mas Faisal. Ya. Oke, silakan Mas Faisal. Ya, baik. Perkenalkan, saya Faisal. Saya startup namanya GIB, bergerak di bidang R&D untuk produk teknologi. Salah satu produk kami adalah digital untuk industri. Saya melihat pemaparan tadi Pak Wawan itu, terakhir kan contohnya termasuk yang sudah besar-besar ya Pak. Saya tanyakan adalah ketika startup pemula seperti saya ini, startup pemula lagi kan Pak, yang masih baru 1 tahun, masih sangat kecil sekali Pak. Kepentingan untuk melakukan perhitungan inflasi itu, kapan sudah mulainya? Apakah saya mulai sekarang ini sudah bisa saya hitung itu? Mas, sorry, suaranya agak besar kecil, boleh diulang nggak sedikit? Jadi yang mau saya tanyakan itu, saya masih awal banget startup yang masih baru ini, sih idealnya saya untuk memikirkan valuasi itu Pak. Valuasi untuk saya ini kapan idealnya? Dan apakah valuasi saya kan otomatis masih kecil karena masih baru banget. Dan apakah itu bisa menarik menjadi nilai yang menarik untuk investor yang mungkin nanti akan itu Pak. Mungkin saya itu aja Pak. Oke, Mas Faisal, saya coba simpulkan pertanyaannya ya. Tadi terkait dengan bisnisnya Mas Faisal di Aika yang masih dikategorikan sebagai startup awal. Kemudian apakah idealnya sebagai pemilik atau founder atau yang memiliki bisnis awal seperti Mas Faisal ini, cara untuk memikirkan valuasinya ya masih rendah, apakah ketika valuasi yang masih rendah ini masih bisa menarik investor, dan bagaimana kemudian ke depannya untuk menarik investor dengan posisi sekarang ini, apakah seperti itu Mas Faisal maksudnya? Halo. Ya, mungkin Mas Wawan silakan. Oke, pertama masalah valuasinya sendiri, kalau dasar valuasi itu bisa berbeda-beda. Contoh yang paling umum adalah valuasi itu bisa didasarkan dari berapa banyak jumlah customer yang dimiliki oleh startup tersebut. Lalu yang kedua adalah berapa banyak si customer yang aktif atau berapa banyak transaksi yang terjadi di platform tersebut. Atau kalau nggak jumlah transaksi, berapa sih nominal transaksi yang terjadi di platform tersebut. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong valuasinya itu berdasarkan apa, itu bisa macam-macam. Tergantung kita mau memvaluasi yang pastinya dengan diskusi lah ya dengan konsultan, karena kan mereka yang akan melihat dan mereka akan menentukan sebenarnya pasarnya tuh lebih cocok dibawa kemana, seperti itu. Lalu kalau gimana cara kita untuk menarik investor yang lebih besar, menarik investor yang ya kita mau naik level lah gitu. Caranya seperti apa ya? Kita punya mimpi seperti apa gitu. Karena kadang-kadang memang ada kok perusahaan-perusahaan itu yang memang secara valuasi ya kalau kita bilang mungkin $100 juta emang udah cukup besar buat mereka, dan ya memang kalau dengan visi yang mereka mau lakukan dan yang sudah disetujui dengan investor-investor tersebut, mungkin valuasi 100-200 juta itu udah cukup. Dan mereka akan menuju fase stable growth di valuasi seperti itu. Tapi ada juga ya perusahaan yang ever growing. Kalau kita ngelihat ya Alibaba, Tencent, itu kan perusahaan yang ever growing. Jadi valuasi mereka kecil pada saat mereka hanya menyediakan platform e-commerce. Pada saat mereka naruh sistem pembayaran di situ, valuasinya bertambah.
Terus pada saat mereka mau nambahin valuasinya ke tingkat yang lebih tinggi lagi, mereka nambahin added value service lagi yang lain. Mungkin loan, ada investment, ada investment arms lagi di situ. Mereka bukan hanya sebagai investor retail, tapi mereka juga bisa invest di perusahaan lain. Cara-cara seperti itu banyak sekali. Jadi kembali lagi, visi kita lagi ada di mana nih sekarang? Kita udah di fase mana? Apakah kita udah happy dengan kondisi seperti ini, atau kita mau melanjutkan lagi ke ini yang lebih besar, mau ke level yang lebih tinggi lagi? Ya, monggo kerso. Ujung-ujungnya adalah kesiapan kita seperti apa, dan juga ya dengan valuasi yang lebih besar, dengan investasi yang lebih besar masuknya, tantangan, hambatan, dan ya semuanya jadi lebih besar juga gitu kan. Ya kita harus siap juga ke sana. So it's up to us di awal-awal. Pada saat startup founder itu masih jadi pemegang mayoritas, semuanya kan terserah kita. Pada saat kita udah terima investor, kadang-kadang investor kita justru yang pengen kita dikembangkan ke arah yang lebih besar. Ya, it's up to us lah, how to control that. Seperti itu. Oke, Mas Faisal, mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi atau mau ditanyakan terkait yang tadi dari Mas Wawan? Silakan. Sudah cukup, sudah dengan yang saya tanyakan. Sudah. Mumpung banyak peserta yang lain nih, usahanya Mas Faisal apa sih? Mungkin bisa diceritakan sedikit, Aika itu seperti apa, Mas? Jadi ini perusahaan R&D untuk produk teknologi. Ada beberapa produk yang sudah kami buat, yaitu ada sensor di garam, PT garam di Madura, ada dengan suaranya putus-putus, Mas Faisal. Promosinya kurang maksimal jadinya nih. Ya, betul. Saat ini kami fokus di digital entity yang kron otomatis dengan server waktu dunia, ini digunakan untuk yang membutuhkan kecepatan waktu seperti bandara, terus pabrik, terus ada di rumah sakit, pendidikan juga ada itu. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Faisal atas sharing-nya ini yang tadi sudah mendapatkan respon juga dari Mas Wawan. Yang berikutnya saya coba undang Mas Chen, Mas Calvin dari Wujudkan Indonesia. Silahkan. Mungkin bisa dibuka dengan memperkenalkan bisnisnya juga silahkan. Nanti langsung ke case-nya seperti apa. Oke, terima kasih untuk moderator, terima kasih untuk panitia dan peserta semuanya. Selamat malam. Saya Calvin Perdana, biasa dipanggil Chen dari Wujudkan Indonesia. Jadi Wujudkan Indonesia itu sebuah startup di bidang lingkungan, yang mana kita berfokus untuk menyediakan air bersih untuk masyarakat dan swasta. Contohnya gini, case-nya gini, untuk masyarakat, contoh gini, ketika masyarakat kekeringan semakin sering ya, di mana orang spend angka 600.000 sebulan untuk air tangki datangin 6 meter kubik, terutama Gunung Kidul, Bantul itu kan angka yang besar kayak gitu loh. Nah kita mulai berpikir bagaimana orang nggak usah beli lagi deh tangki, buat apa gitu loh, air kan basic need ya, kenapa kamu harus beli gitu kan. Nah kemudian kita ngasihkan solusi panenlah air hujan gitu loh. Air hujan kan gratis. Kenapa kamu buang-buang? Kamu langsung alirkan ke sungai kayak gitu loh. Toh ketika musim hujan kita buang banjir kan. Nah, daripada kita buang jadi banjir mending kita simpan jadi air cadangan kan kayak gitu. Itu yang pertama untuk masyarakat, case-nya. Kemudian yang kedua untuk industri gini. Industri itu setiap tahun bayar pajak air tanah. Kalau di Jogja itu angkanya sekitar 4.000 meter kubik. Dikali misalkan koefisien pabriknya 10, berarti kan 40.000 per meter kubik. Misalkan kebutuhannya 1.000 meter kubik, berarti 40 juta. Berarti 40 juta. 40 juta daripada Bapak bayar pajak, ya bayar pajak pemerintah, mending itu di-save 20 juta ya di-save, Bapak pakai air hujan lagi untuk operasionalnya gitu.
Nah, ini yang kita kembangkan teknologi pemanen air hujan sudah dipatenkan di tahun 2017, namanya Gamma Rain Filter itu. Jadi kami berkolaborasi dengan Pak Agus Mariono sebagai inventor dari Gamma Rain Filter. Nah, kemudian ini, kalau study case yang mungkin bisa saya tanyakan ke Mas Wawan ya, ini gini. Ini kan kita hardware company ya, kita fokusnya ke hardware. Tadi kan pembahasannya digital, artinya startup yang software ya, sedangkan kami hardware. Nah, ini bagaimana kami bisa menilai startup kami ketika kami tawarkan ke investor, karena beberapa kali kita kan engage dengan beberapa visi, kemudian engage dengan beberapa angel. Ini kan kita ketika ditanya itu kan kita menentukan angka ini kan masih pakai yang berdasarkan past record income-nya dari tahun 2017 sampai 2019. Nah, ini apakah ada metode lagi yang saya lebih tepat kayak gitu loh, lebih tepat dalam konteks ini untuk mengembangkan produknya, kemudian mengembangkan tim SDM kayak gitu. Karena kan kalau kita pakai yang ini ya, yang sekarang kita pakai ini kan dibandingkan dengan metode lain kan masih agak kecil. Ya itu kan agak kecil karena kita nyoba evaluasi pakai beberapa metode dan ini agak kecil kalau yang kita pakai sekarang. Nah, ini apakah baiknya kita pakai metode lain untuk biar seakan-akan besar atau kita pakai memang yang sebenarnya ada gitu loh. Artinya nggak ada penggelembungan dan sebagainya. Gitu sih. Oke. Silakan Mas Wan. Ya, kalau metode kalau teknis dari metodenya seperti apa, jujur saya itu bukan expertise lah. Saya nggak paham dengan metode pengembangan dan segala macam itu. Tapi idenya, kalau kita mau memvaluasinya itu seperti apa, memang nggak perlu dari apa yang saya sampaikan tadi terkait dengan user atau apa, karena kan itu tidak relevan sama sekali dengan startup yang bergerak di bidang hardware seperti itu kan. Akan tetapi kan kita bisa lihat nih, kalau tadi masalah penyediaan air minum, baik itu untuk masyarakat ataupun untuk industri. Sebenarnya kita lihat aja dulu, industri penyediaan air minum itu sebenarnya berapa sih? Kalau mau hitung-hitungan yang simpelnya, itu adalah kita lihat, kalau beli air minum per galon tuh berapa sih? Sebuah pabrik atau sebuah household itu beli air minum tuh berapa sih? Per hari, per minggu, per bulan. Habis itu ada kompetitornya, ada siapa aja. Terus apakah itu hanya beli air minum aja, atau kalau dilihat dari sisi industri, berapa sih cost yang dibutuhkan untuk penyulingan sampai pendistribusian air minum dari mata air sampai ke rumah customer, sampai ke pabrik customer, itu berapa cost-nya. Dari situ kan kita akan melihat efisiensi yang keluar dari efisiensi hasil dari startup kita itu seberapa besar. Nah, dari situ yang kita bisa hitung valuasinya. Kita mau ngambil valuasinya seperti apa? Apakah kita mau bilang bahwa kita bisa loh mereplace industri ini, artinya kita bilang bahwa market sizing-nya seperti ini. Dan kalau kita jalan sekarang, let's say lah di fase awal di 1 tahun atau 2 tahun pertama ini, setelah jalan kita let's say ada di angka 0,5% dari total industri di daerah ini atau dari total industri dari suatu wilayah. Terus growth kita mau seperti apa? Jadi kita ukurnya dari situ. Kalau kita mau ngambil angka yang besar bisa aja, tapi kan dari situ kita juga harus lihat kenapa kita ambil angka itu. Apakah kita memang sudah punya captive market yang memang akan mengambil jasa kita terus-menerus, ataukah kita kita memang sudah punya jalur distribusi yang baik, atau seperti apa? Dari mana angka itu? Ujung-ujungnya adalah justifikasi kita seperti apa. Dan memang penentuan investor jadi lebih penting di situ, karena basic investor ya kalau kita umum mungkin ngelihatnya industri digital ini adalah industri dari software. Artinya kita harus lihat, kita harus lebih milih investor mana nih yang punya interest di IoT atau punya interest di hardware.
Karena mereka yang punya interest di sana, yang pernah bergerak di bidang sana, pasti ya lebih gampang nyambung ngomongnya gitu kan sama kita, dan itu lebih cepat harusnya. Seperti itu tanggapannya. Oke, mungkin Mas Chen ada tanggapan lagi atau ada pertanyaan lagi? Silakan. Berarti misalkan berarti saya nangkepnya berarti valuasi itu berarti juga bisa dampak yang kita berikan ke customer, misalkan dari total uang yang mereka keluarkan, kita bisa bantu saving berapa, misalkan let's say 50% dari total pengeluaran mereka gitu ya Mas ya? Benar. Oke. Kemudian Bukan juga cuma apakah ya, tapi dari saving itu artinya customer willing nggak untuk kalau ada save segitu, customer willing nggak untuk mengubah dari tadinya pakai produk A jadi produk kita. Jadi kita lihat di situ. Iya, iya. Oke. Mungkin ya, kalau saya ini udah nggak ada pertanyaan, mungkin sedikit revisi, kita bukan perusahaan penyediaan air minum, tapi kita perusahaan lebih ke arahnya ke water management sih, lebih ke arah sistem penyediaan air. Seperti itu. Oke, kalau water management artinya kan ya ini saya juga nebak-nebak lah ya, gitu. Yang kita bisa lihat adalah efisiensi. Kalau tadinya water treatment-nya dengan sistem yang mereka pakai sekarang mungkin membutuhkan nilai 100, dengan menggunakan sistem kita water treatment cost-nya itu bisa turun menjadi 85. Ya artinya dari situ kan kita bisa ngelihat apakah efisiensi 15% itu bisa menarik calon customer untuk memakai service kita. Kalau iya, namanya kita punya market sizing yang market potensialnya lebih besar gitu dibandingkan kalau ternyata efisiensi kita hanya 10% atau 5%, di mana itu bisa menarik beberapa orang, tapi masih banyak juga yang merasa segitu belum cukup efektif untuk membuat mereka pindah menggunakan layanan yang lain. Oke Mas, terima kasih untuk tanggapannya dan ilmunya juga. Terima kasih. Mungkin bisa dilanjutkan oleh moderator untuk sesi selanjutnya. Oke, terima kasih banyak Mas Chen juga Mas Wawan atas obrolannya tadi juga sangat menarik. Kita akan masuk ke sesi Q&A sekarang. Saya minta bantuan Mas Gideon sebagai pembawa acara. Ya, saya lihat ada yang raise hand di sini. Ya, Mas Adam Ragil Ariansyah. Nanti barangkali setelah Mas Adam Ragil Ariansyah yang raise hand sekarang ini setelah memberikan pertanyaan, Mas Gideon juga sambil dilihat di chat room kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Sudah ramai nih di kolom chat. Sudah ramai, iya, makanya tadi saya langsung kita ke Q&A. Silakan Mas Adam Ragil Ariansyah yang raise hand, silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Atau kita dari ya, yang chat dulu aja. Ini kayak Mas Adam kayaknya baru ke belakang sepertinya. Oke, di chat ada banyak. Kita akan mulai dari yang pertama dulu. Ini dari Mas Andre. Betul ya, dari Mas Andre. Apakah ada Mas Andre? Mas Andre, monggo untuk berbicara, menanyakan tentang ide dulu atau peluang usaha dulu tadi di kolom chat. Halo, suara saya masuk Pak? Suara masuk. Monggo Mas Andre. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada Bapak semuanya, teman-teman. Di sini saya ingin bertanya, saya kebetulan sudah menjalankan startup, ya istilahnya itu selingan ketika saya di rumah, gitu. Kebetulan saya coba buka pasar online yang itu tujuan awalnya kan karena di daerah saya lagi PSBB seperti itu. Jadi kebetulan orang-orang di pasar lagi kesulitan untuk menjual produk mereka karena emang sepi kayak gitu. Akhirnya saya coba untuk membuka dan membantu pedagang-pedagang pasar untuk menjualkan dagangan mereka secara online. Nah, di sini
saya merasa semangat teman-teman sedikit menurun seperti itu. Dan waktu itu saya pernah dengar tentang gimana caranya untuk membangun semangat teman-teman kayak gitu. Nah, waktu itu saya menawarkan ke teman-teman itu mulai langsung ke peluang usahanya. Nah, di sini poin yang ingin saya tanyakan adalah untuk meyakinkan teman-teman agar lebih bersemangat dan benar-benar all in dalam tim itu, bagusnya kita meyakinkan mereka dengan ide terlebih dahulu atau langsung ke peluang-peluang usahanya, mungkin kayak kemungkinan profitnya berapa seperti itu. Saya takutnya nanti, saya pernah dengar juga kalau misalnya kita langsung ke profit seperti itu, nanti muncul tim-tim yang oportunis atau tim-tim yang tidak loyal juga misalnya kayak gitu. Terima kasih. Langsung jawab dulu kali ya. Silakan, Mas. Oke. Untuk meyakinkan tim kalau ini masih ide awal, jujur nggak ada benar salah. Karena kan ujung-ujungnya adalah kalau tadi ngelihat di slide itu yang bagian atas itu adalah it's more on the art side rather than the science on the bottom gitu kan. Jadi kita lihatnya adalah pada saat awal, kalau yang saya lihat sih sebenarnya tim awal, tim yang solid itu adalah orang-orang yang percaya terhadap value-nya. Itu bukan masalah valuasinya, tapi nilai dari apa yang kita kerjakan ini, apakah ini berkontribusi atau enggak. Itu dulu pertama. Karena kalau orang ngelihatnya itu ke arah profit, jujur ya, startup itu kan berapa banyak sih yang udah profit taking? Nggak banyak kok. Kalaupun profit taking butuh waktu berapa lama? 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau berapa gitu kan. Jadi kalau saran saya sih untuk tim-tim awal itu harus orang-orang yang benar-benar believe terhadap value dari startup kita, value dari produk yang akan kita keluarkan. Tanpa itu saya rasa akan berat, karena startup dalam perjalanannya waktu biasanya bahkan 3 bulan aja bisa produknya berubah dari yang harusnya A jadi C gitu, tergantung dari kondisi pasar, kondisi keuangan kita dan segala macam. Itu sering terjadi. Seperti itu, Mas Andre. Baik, terima kasih Mas Wawan. Oke, saya lihat belum ada lagi yang raise hand. Mungkin Mas Gideon bisa pilih lagi pertanyaan. Oke, karena belum ada yang raise hand, kita ambil dari kolom chat. Ini ada pertanyaan yang menarik tentang valuasi yang sifatnya aset intangible dari Mas Wanda. Mas Wanda, where are you? Monggo silahkan bertanya langsung, detailnya seperti apa. Mana Mas Wanda? Halo. Yes, monggo Mas Wanda. Oh iya, terima kasih waktunya Mas Deon. Terima kasih waktunya semua. Yang saya mau tanyakan adalah ketika kita mau menjual bisnis kita, harus mulai dari mana sih kita memvaluasinya dan bagaimana cara memvaluasinya, cara menghitungnya dan mengkonversikannya ke dalam rupiah gitu. Gitu saja sih, Mas Wawan. Terima kasih waktunya. Oke, makasih Mas Wanda. Balik tadi sebenarnya udah dipaparkan sedikit gitu ya. Cara kita memvaluasi itu macam-macam, tergantung dari produknya sendiri. Kalau kita bilang produknya itu adalah software, mungkin agak lebih familiar buat saya. Karena kalau software itu kan yang kita lihat adalah jumlah usernya berapa banyak sih. Dan kalau jumlah user ini, kalau kita bicara retail, satu user ini bisa ditranslasikan menjadi berapa rupiah sih yang mereka keluarkan di platform kita. Hal itu yang bisa dijadikan nilai rupiahnya gitu loh. Kalau selain daripada itu, tadi contohnya dari Mas Chen tadi, masalah water treatment, mungkin kita bisa melihat valuasinya adalah dari efisiensi yang kita hasilkan terhadap current industry. Dan dari situ berapa opportunity yang bisa dihasilkan dari perusahaan kita untuk mengubah muka dari industri ini menggunakan jasa kita.
Mungkin itu sih singkatnya ya untuk bagaimana memvaluasi. Tergantung dari bisnis startupnya. Oke, Mas Wanda, sudah puaskah? Oke, ya. Oke, Sudah pas. Ya. siap. Thank Makasih. you. Nah, berikutnya, karena masih belum ada yang resen ya Mbak Naya ya sepertinya. Ya, monggo Mas. Oke, Silakan. di kolom komentar yang masih berhubungan dengan valuasi, ini ada dari Mas Andi Sub, SUB. Mas Andi bertanya tentang kapan sih harus cari investor mulainya. Monggo Mas Andi, silakan detailnya seperti apa. Mas Andi. Halo? Halo Mas Andi. Iya, halo. Oke, monggo Mas. Pertanyaannya silakan disampaikan. Kedengaran nggak, Mas? Kedengaran, jelas. Oh, iya. Begini, Mas, mau nanya. Kami kan startup di bidang teknologi ya. Jadi kami mencoba membuat mesin batik yang awalnya itu karena kami melihat bahwa saya sendiri meneruskan usaha batik keluarga gitu ya. Saya melihat sekarang sangat sulit untuk mencari generasi muda yang mau membatik gitu ya. Efeknya adalah kemudian pembatik saya yang paling muda itu umur 50 tahun. Itu udah paling muda. Wow. Nah, sehingga kan saya melihat ini ke depannya 10 tahun lagi gimana dengan batik Indonesia gitu kan. Nah, saya kemudian bersama dengan teman-teman dan tim mencoba untuk berinovasi membuat mesin batik gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah dapat LPDP juga Rispro yang kompetitif, komersial untuk 3 tahun ke depan. Nah, beberapa waktu ini ada beberapa orang yang tertarik untuk berdiskusi dengan saya, ya mungkin calon investor atau apa, sudah ada beberapa yang approach untuk mungkin ingin juga bergerak di bidang itu atau ingin bekerja sama dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya adalah kapan kita perlu mulai melibatkan investor gitu ya? Apakah kita perlu menunggu sampai kita betul-betul punya customer real ya? Karena saya melihat prospek ke depannya ini cukup besar ya, karena batik itu kan kebanggaan bangsa gitu ya. Sementara pengrajinnya juga makin langka. Nah, saya berpikir kapan kita harus melibatkan investor? Apakah saat baru mulai mesin itu jadi, ataukah ketika kita sudah bisa memasarkan mesin, kita udah besar, baru kita melibatkan investor begitu. Nah, itu pertanyaannya singkatnya itu, Mas. Terima kasih. Oke. Kalau kapan kita baiknya melibatkan investor, maunya kapan? Mungkin gitu ya. Karena ujung-ujungnya adalah pada saat kita melibatkan investor, kita akan mulai kehilangan porsi dari barang kita. Kita akan mulai kehilangan porsi dari kepemilikan kita. Nah, artinya kan trade off tuh. Artinya kembali lagi, kapan sih kita willing untuk membagi apa yang kita punya, membagi kontrol kita kepada pihak luar demi mencapai tujuan apa? Tujuan yang lebih besarkah atau apa? Apakah dari awal bisa? Sangat bisa. Di awal banyak juga kok angel investor yang willing untuk masuk tanpa ada customer. Mereka willing untuk masuk pada saat fase idea generation, atau lebih banyak lagi yang mau masuk pada saat MVP, atau pada lebih banyak lagi kalau ada orang yang mau masuk itu pada saat growth gitu, pada saat consumer growth. Tinggal kitanya mau di arah mana. Di awal lebih mudah dapat di awal itu investasinya mungkin akan lebih kecil dibandingin kalau di belakang. Tapi permintaan investor juga makin lama kan makin besar lah kalau ke belakang. Seperti itu. Jadi kita harus lihat dulu kita maunya seperti apa. Kita mau steering bisnis kita ini ke arah mana. Oke.
Ya, seperti itu Mas Andi. Oke, ya. Kalau saya sih mikirnya begini, Mas. Selama saya masih bisa handle, ya udah saya handle dulu gitu ya. Sambil menunggu valuasinya besar gitu. Bener nggak pernyataan itu? Nggak masalah. Itu pernyataan yang nggak salah kok. Karena ujungnya pada saat kita bisa handle, ya udah kita jalanin aja sendiri. Di situ juga ada konsekuensi bahwa bisnis kita growth-nya akan ya lebih landai lah. Growth-nya akan yang mungkin ya organic growth gitu dibandingkan kalau kita dapat investasi, kita bisa mengembangkan ke arah mana dengan lebih cepat. Nggak masalah sama sekali. Oke. Ya selama ini sih investor yang saya cari sih dari hibah-hibah itu aja Mas, kayak tadi LPDP, ada hibah yang lainnya gitu ya. Nah itu menurut saya malah free, mereka nggak akan meminta kepemilikan kita, tapi dengan dana itu saya bisa membesarkan startup ini gitu loh. Nah idenya kayak gitu. Iya, dan ya itu salah satu apa ya investment strategi yang mungkin bisa ditempuh juga gitu kan. Oke. Oke, terima kasih Mas. Yes, terima kasih Mas Andi. Mbak Naya kayaknya Ada yang raise hand, ya. Oke. Saudara Mahmudin, Bapak Mahmudin, barangkali bisa langsung di-on-kan mikrofonnya untuk langsung bertanya kepada Mas Wawan. Kita tunggu. Bapak Mahmudin. Pak Mahmudin. Ya, kedengaran suaranya. Halo? Kedengaran. Kedengaran ya. Dalam setiap apa yang disebut dengan startup, berarti memulai dengan entrepreneur muda. Dalam hal ini penciptaan lapangan kerja baru. Gembar-gemborkan dalam suatu kebangsaan bahwa startup menampung para entrepreneur maupun para wirausahawan untuk mendidik, kemudian melakukan suatu bisnis dengan harus melihat peluang-peluang yang terdapat pada diri sendiri. Sehingga peluang bisnis itu akan diciptakan sedemikian rupa dengan tidak mengabaikan di sekitar ataupun peluang pasar yang ada, sehingga usaha yang diciptakan itu akan memberikan dampak efek pengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya. Nah, saya selaku pengamat startup, baik itu startup nasional bidang perikanan, komoditi, kemudian teknologi, kemudian wireless, kemudian substitutis, dengan sendirinya bahwa anak-anak muda itu mungkin punya bakat yang intinya dalam pemikirannya punya ide yang bagus, yang cemerlang, tapi namun mereka itu selalu dibayangi oleh yang pertama permodalan, yang kedua tingkat luasan, yang keempat campur tangan pemerintah. Nah, sehingga dalam hal meningkatkan kewirausahaan muda ini melalui startup ini memang harus digalakkan dan jangan selalu bertopang pada pihak luar tanpa mengidentifikasi secara khusus apa yang sudah ada diri kita, sehingga ada yang ada pada diri kita itu harus segera dikembangkan. Contoh, umpamanya yang pada mungkin awal-awal tahun baru 2018 yang lalu, ada sekelompok anak-anak muda mungkin masih tarafan kelas 3 atau kelas 2 SMA yang mencoba membuat treatment
usaha dengan umpamanya kopi atau sesuatu minuman yang bersandar pada patokan emperan atau agen-agen di luar endorsement, bahwa dalam hal tingkat laju baik dari para konsumen, kemudian dia sendiri selaku produsen, dalam hal pemanfaatan sumber daya, dalam hal ini goodwill yang ada pada dirinya, sehingga klien atau konsumen itu akan lari dengan sendirinya. Jadi hingga akibatnya bisnis ataupun rintisan usaha yang mau dijalankan itu bisa-bisa terhenti. Nah, oleh sebab Oke, itu, pertanyaannya apa Pak Mahmudi? Langsung saja ke pertanyaannya Pak. Pertanyaannya begini. Saya mengapresiasi bahwa para entrepreneur muda harus selalu melihat situasi perkembangan zaman dengan tidak henti-hentinya berupaya. Nah, yang saya tanyakan, peluang yang selalu menghentikan usaha itu untuk patah semangat itu apa? Oke, mungkin saya coba simpulkan pertanyaan dari Pak Mahmudin bahwa benar dengan kondisi sekarang itu dengan semangat banyak sekali entrepreneur muda untuk membuka bisnis, untuk membuka startup itu sangat baik untuk kemajuan perekonomian di negara kita, itu seperti itu. Dan tapi ada peluang di tengah jalan nih para anak-anak muda ini akan patah semangat. Nah, kira-kira apa yang bisa membuat hal itu terjadi dan bagaimana mungkin cara menghindarinya? Mungkin seperti itu ya kalau saya tambahkan sedikit, karena kan ada ketakutan-ketakutan akan ketidakpastian ketika startup itu dimulai, kemudian itu beresiko nih di depan di tengah jalan belum sampai pada waktunya kita memetik hasil, kita sudah turun duluan semangatnya, kita sudah turun duluan keinginannya untuk maju seperti itu. Mungkin Mas Wawan bisa share terkait dengan pengalamannya selama ini, ada nggak apa sih peluang yang bukan peluang ya berarti apa sih ancaman di tengah jalan bagi para entrepreneur muda ini ketika sedang memulai bisnisnya, itu bisa mematahkan semangat mereka. Mungkin begitu Pak Mahmudin, jika saya boleh menyimpulkan. Ya, terima kasih. Silakan Mas Wawan. Oke, pertama disclosure dulu. Mungkin saya pindah tempat, jadi mungkin ada suara bor. Nanti saya mute sebentar kalau itu terjadi, karena baterainya udah mau habis tadi. Oke, terus kembali ke pertanyaannya Pak Mahmudin. Masalah inilah ya, hambatannya apa sih yang bisa membuat startup itu patah semangat? Yang paling sering sih ya, kalau dulu zaman saya bantu teman-teman di program inkubasi, itu paling sering adalah duit. Pada saat udah habis duit banyak, kita udah jalan berapa lama, investor belum masuk lagi, terus produknya belum terbang lah gitu, belum banyak yang meminati. Itu tuh banyak yang patah semangat di situ. Nah, terus yang kedua ya kembali gitu loh. Anak muda zaman sekarang ya, saya masih muda juga sih, mudah-mudahan ya gitu. Tapi yang generasi lebih bawah lagi itu kebiasaan instan. Pada saat mereka ngeliat, kok 6 bulan belum jalan, ini apa sih? Ini beneran mau jalan nggak sih? Kayak gitu. Jadi dua hal kalau saya bicara di startup itu, biasanya yang dibutuhkan itu adalah pertama, kudu agile terhadap perubahan apapun, sama satu lagi adalah kudu sabar. Karena yang namanya startup, yang namanya perusahaan rintisan, itu berubah tuh bisa minggu ini kita mikir mau bikin ini, minggu depan ternyata kayaknya yang ini nggak jadi deh, nggak bisa jalan deh, kita harus ubah sedikit. Dan itu bisa berlangsung terus-menerus sampai menemukan bentuk yang lebih tepat. Tapi ujung-ujungnya ya kita harus sabar dan kita harus percaya sama value-nya itu apa sih, dan apakah kita masih jalan ke arah value itu atau enggak.
Itu Pak. Ujung-ujungnya memang benar, ini kan juga startup itu kan sama layaknya dengan perusahaan lain. Dari 1000 perusahaan yang berdiri mungkin cuma 5 yang berhasil gitu. Jadi kita juga harus menggantungkan target kita di tempat yang pas. Jangan kejauhan, tapi jangan juga terlalu pendek yang kayak, kok gini doang udah gampang gitu. Ya itu sih tantangannya Pak. Bagaimana Pak Mahmudin? Agility and passion tadi 2 poin yang tadi disampaikan oleh Mas Wawan untuk para entrepreneur baru. Maaf Pak Mahmudin masih mute ya mikrofonnya. Mbak Naya, ini tadi ada sedikit tambahan yang dari Pak Andi yang mesin batik tadi. Ya. Itu menarik loh, ternyata Pak Andi itu salah satu dari GIB ya, betul ya Pak Andi ya, tentang Butimo, mesin batik yang berteknologi. Iya Mas. Betul ya Mas, mesin batik berteknologi, betul ya Mas Andi ya? Oke, thank you untuk pertanyaan tadi Mas Andi dan Pak Muhdin ya, betul ya? Ya. Mungkin kita bisa next ke pertanyaan berikutnya ya, Mbak Naya. Ini ada yang terakhir rasen. Kali ya. Oke, ada yang rasen tadi saya lihat Saudari Caca ini yang rasen sebelumnya tadi. Mungkin bisa dipersilahkan untuk Saudari Caca. Saudari, benar ya? Nggak ada fotonya. Selamat malam, Mas Wawan. Silakan. Selamat malam, Mas Wawan. Saya ada 2 pertanyaan terkait dengan startup. Yang pertama kan sekarang kita tahu nih kalau misalnya di startup ini yang banyak tertarik untuk kerja di startup itu adalah kaum millennials gitu. Dan kalau kita lihat sendiri karakteristik si millennials ini, mereka cenderung mau nge-explore diri mereka. Yang mana kalau misalnya mereka nge-explore diri mereka itu, akhirnya menyebabkan mereka itu ingin berpindah-pindah begitu. Ketika merasakan startup yang satu, pengen coba lagi ke startup yang lainnya. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara tersendiri dari setiap startup untuk mereka itu mempertahankan si karyawan millennials ini? Karena kan sebenarnya millennials ini kalau dikatakan terkait dengan kapasitas dan kemampuannya, mereka memiliki kemampuan yang cukup baik begitu ya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan perkembangan startup yang sekarang ini semakin melonjak gitu Mas. Kalau saya lihat startup-startup yang bermunculan mulai menawarkan ide bisnis yang cenderung sama begitu. Nah, gimana sih caranya startup yang mungkin memiliki ide bisnis yang sama ini untuk akhirnya mereka mampu saling bersaing dengan kompetitor mereka selain dari segi promo-promo yang mungkin ditawarkan oleh mereka. Gitu aja, terima kasih. Oke, nah ini pertanyaannya menarik dan ya itu memang tantangan yang sangat besar di dunia startup. Masalah gimana sih caranya mencegah kaum milenial itu loncat-loncat gitu kan. Karena kalau kita ngelihat sebenarnya secara statistik zaman dulunya as in 10 tahun yang lalu lah, orang itu kan stay di satu company itu rata-rata 5 tahun, 10 tahun. Terus habis itu bergeser sekitar 3 tahun, 5 tahun. Belakangan ini kalau aku nggak salah, statistiknya itu bilang sebenarnya di bawah 2 tahun orang stay di satu company. Gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang bikin kaum milenial ini bisa stay? Kalau some might answer masalah money, gitu kan. Uang, apakah uang itu penting atau enggak? Saya bisa bilang berdasarkan pengalaman saya sama tim saya dulu, kalau bilang salary mereka bahkan kayak nggak pernah nanya mereka mau digaji berapa atau apa. Some of them don't really care about how much they will earn from that, gitu loh. Kadang-kadang malah gajinya berapa, ngelihat lifestyle mereka kok jauh banget ya, gitu. Tapi lebih ke arah yang mereka pengen denger itu adalah impact. Zaman sekarang itu yang lebih kencang itu adalah impact-nya apa sih? Kalau saya kerja di sini, saya tuh memberikan impact apa ke masyarakat. Hal itu yang mereka tuh lebih seneng dengernya gitu loh. Jadi kalau kita ngomong, oke, saya mau bikin startup kayak tadi Mas Andi bilang startup membuat teknologi batik.
Untuk apa? Untuk meningkatkan produksi batik dan melestarikan budaya batik supaya barang-barang yang ada dulu itu bisa tetap ada dengan kualitas yang lebih bagus atau apa. Itu untuk beberapa orang itu akan langsung merasa tergelitik gitu loh, untuk oke, menarik juga nih. Artinya saya berkontribusi terhadap legacy dari suatu bangsa, kan gitu. Atau juga pada saat sekarang yang lagi banyak adalah kayak tadi saya ceritakan masalah telemedicine. Halo Dok, Good Doctor, Yes Dok, dan yang lain-lain itu. Ini kan juga suatu hal yang, kalau saya kerja di situ, saya berkontribusi loh untuk membantu para tenaga medis, tenaga kesehatan. Saya membantu masyarakat untuk bisa menikmati fasilitas kesehatan. Hal itu nilainya sekarang kalau saya lihat, nilainya tuh lebih tinggi untuk anak-anak zaman sekarang, untuk anak-anak milenial, dibandingkan dengan dibilangin di awal adalah, oke, kerjaannya begini, kamu kita gaji sekian. Lebih banyak cerita tentang impact-nya. Seperti itu. Kalau untuk ininya ya, untuk retention-nya. Terus kalau untuk cerita masalah gimana caranya untuk berkompetisi dengan incumbent gitu ya, dan juga apakah harus selalu promo, tergantung industrinya. Itu semua akan tergantung dengan kondisi industri dan habit yang terjadi di industri tersebut. Kalau kita ngomong sistem pembayaran saat ini, memang sekarang itu kan semua user itu dibanjiri dengan segala macam promo. Apakah itu yang menjadi driver utamanya? Mungkin, tapi juga sekarang sudah mulai banyak orang yang menggunakan aplikasi itu karena mereka sudah terbiasa. Atau kalau sekarang di era new normal ini, yang ada adalah semua restoran, kebetulan restoran-restoran yang saya kunjungin dalam beberapa hari terakhir ini udah tidak menyediakan menu. Mereka ngasih QR code di ininya, di meja. Itu untuk pesan makanan. Apakah di situ ada promo? Apakah ada insentif di situ? Nggak ada juga sebenarnya kan. Tapi ada hal lain di situ ya, masalah higienitas, masalah kemudahan memesan dan segala macam. Jadi cara kita bersaing dengan incumbent, cara kita untuk mendapatkan market share itu nggak mesti dengan dengan promo atau dengan insentif. Insentifnya nggak mesti dengan cashback atau promo lah. Insentif itu bisa dengan cara kita menunjukkan kemudahan yang lebih besar untuk customer. Dengan cara mungkin efisiensi yang bisa dihasilkan kayak tadi untuk water treatment. Atau kalau kita bisa lihat atau dengan mesin batik tadi. Terus bisa juga hal lain seperti kayak tadi yang QR code itu, QR yang untuk pesan menu. Mungkin kemudahan dan efisiensi dari pelayanan seperti itu. Jadi banyak hal yang bisa kita kaji dan banyak hal yang bisa kita tawarkan kepada calon customer kita, tergantung dari interest mereka seperti apa. Dan itu juga ya kembali lagi artnya takes part di situ gitu loh. Apa sih mau kita tawarin dan hook-nya apa, entry point-nya apa untuk orang-orang ini. Oke, bagaimana Saudari Caca? Baik, terima kasih banyak Mas Wawan untuk penjelasannya. Oke, saya persilakan satu penanya lagi terakhir. Tadi soalnya raise hand-nya nggak turun-turun nih. Ya silakan untuk Pasar Rakyat Bali. Ini sepertinya nama bisnis nih, Pasar Rakyat Bali. Silakan, ingin menanyakan apa kepada Mas Wawan? Ya, terima kasih Mbak. Halo, bisa dengar? Yes, silakan. Halo, Mas Wawan. Mas Wawan, selamat malam semua. Jadi melihat tadi katanya ada mungkin dari 1.000 startup yang survive cuma 2 atau 5 ya. Itu saya mau tanya, faktor-faktor apa sih yang menjadi kunci daripada kegagalan itu sehingga kita bisa menghindari gitu. Itu aja Mas Wawan. Terima kasih. Oke, itu banyak ya
Kalau faktornya apa aja yang bisa jadi kegagalan, mungkin lebih kalau aku ngelihatnya adalah gimana sih caranya supaya kita nggak gagal lah gitu loh. Kembali ke yang tadi sih, apa namanya, masalah ketekunan lah ya, passion kita gitu loh. Pada saat kita menjalankan sesuatu, apalagi startup ini kan sebenarnya nggak ada resepnya gitu loh. Kalau kita apalagi bikin sesuatu yang belum pernah ada, itu kan kita bikin resepnya sendiri. Dan kadang-kadang itu malah banyak hal yang pada saat kita bikin mungkin belum kelihatan nilainya. Contoh, kalau saya senang ngambil Gojek karena kebetulan saya juga pernah involve di sana lah gitu ya, dan kebetulan tahu sedikit-sedikit lah. Gojek itu kan berdiri dari 2011. Tapi 2011 ya udah, itu cuma dijadikan transportasi untuk kirim-kirim surat doang gitu. 2013, 2014, 2015 dibikin tetap jalan, tapi ya nggak naik signifikan. Baru 2015, 16, 17, 18 baru mulai booming gitu kan. Nah, itu juga orang-orangnya juga butuh orang yang sabar, butuh orang yang visioner untuk bisa melakukan hal kayak begitu. Nah, jadi ya apa namanya, kalau kegagalannya kemungkinannya dari mana aja banyak sekali. Kayak tadi masalah uang habis, masalah kok penerimaan di pasarnya nggak sesuai dengan harapan, terus kenapa mendadak ada kompetitornya besar-besar gitu kan, kok sepertinya kita tidak bisa penetrate the market that fast. Ya hal-hal seperti itu gitu loh yang dihadapi setiap hari. Tapi apakah itu terus membuat kita memutuskan untuk stop? Ya pilihannya kembali lagi ke teman-teman startup founder gitu. Dan ini kan sebenarnya nggak ada rumusan dalam konteks apakah startup founder itu kita jalanin dari zaman kita kuliah yang udah berapa tahun, atau mendadak udah jalanin bisnis berapa lama, udah 10 tahun, 15 tahun berkecimpung di dunia bisnis terus ngejalanin startup. Nggak ada rumusannya dan nggak ada yang bisa bilang bahwa kalau mulai startup dari muda itu bisa jalan terus, atau sudah berapa belas tahun pengalaman terus jalanin karena mereka pengalamannya udah lebih banyak jadi lebih cepat sukses. Nggak ada obatnya. Jadi ya kembali lagi ketahanan sama yaitu apa namanya, value-nya, percaya sama value-nya seperti apa. Itu Pak. Oke. Jadi yang paling utama itu adalah untuk bertahan itu adalah jiwa juara ya Mas ya. Betul. Harus memiliki durability lah gitulah. Tapi yang sebenarnya saya mungkin ada studi atau gimana dari sekian banyak startup yang gagal itu apa sih faktor utamanya gitu, mungkin belum ada yang studi ya. Saya belum lihat Pak, secara pribadi saya belum lihat. Ada studi yang melakukan itu. Jadi mungkin ada dari visinya atau dari planningnya, tapi rupanya startup ini nggak ada planning ya. Kita harus memang berubah-ubah dari waktu ke waktu sesuai dengan keadaan sampai kita menemukan sebuah formasi yang betul-betul pas dengan kita. Jadi kita harus mampu tahan di sana, gitu Mas ya. Halo? Betul Pak, karena saya coba tambahkan satu hal bahwa ini apa namanya, memang kalau studi saya belum lihat sampai sekarang gitu ya. Tapi kalau dilihat startup itu dari idea generation sampai produk sampai MVP itu tuh dropnya ya banyak sekali. Orang cerita punya ide dan mencoba membuat startup tapi sampai produk itu keluar itu nggak banyak. Artinya kan dari situ sebenarnya ketahanan di awal dan juga masalah visi dari produknya itu. Jadi ide awalnya, formulasi masalah dan formulasi solusinya itu di situ kunci pertamanya. Oke. Jadi yang saya ada satu pertanyaan lagi Mas. Apa mungkin tadi udah dipaparin ya, strategi jitu yang paling jitu untuk kita bisa mendapatkan funding atau mendapatkan partner atau investor itu. Yang menjadi key-nya di sana apa, Mas? Wah, kalau ngomong silver bullet sih kayaknya
aku belum pernah dengar ya Pak ya silver bullet-nya apa untuk dapetin investor gitu. Oke. Paling ya kembali ujung-ujungnya adalah apapun itu kan pada saat kita ke investor itu kan kita bercerita kepada mereka, kita membagi visi kita membagi mimpi kita ke orang lain. Artinya ya sama dengan cerita-cerita pada umumnya, penyampaian itu juga jadi salah satu faktor yang paling penting gitu loh. Mimpi kita boleh bagus, eksekusi kita boleh bagus, tapi kalau ceritanya putus-putus mungkin orang nggak nangkep maksud kita, kan kira-kiranya seperti itu Pak. Oke. Kalau yang lebih dominan itu tadi kan ada dua saya lihat, dari sisi finance dan dari sisi impact terhadap masyarakat. Di mana investor itu lebih tertarik, apa dia kita tonjolkan impact terhadap masyarakat atau pada sisi profit taking atau apa ya yang kita kalau ini potensinya gitu, potensi profitnya gede atau potensi impact kemasyarakatan yang gede gitu. Yang mana lebih biasanya lebih menarik investor itu? Tergantung investornya Pak. Okay. Karena investor memang ada yang apapun itu tujuannya profit taking, tapi ada juga investor yang mereka lebih ke arah impact investor gitu. Jadi mereka lebih willing untuk mengeluarkan bukan untuk profit taking jangka pendek, tapi mereka bisa berkontribusi. Seperti itu Pak. Oke. Nanti saya bisa minta kontaknya Mas Wawan ya. Halo. Nanti bisa difasilitasi Pak lewat ini apa namanya dari rekan-rekan di panitia Pak. Oke, siap. Terima kasih Mas Wawan. Oke Pak. Ya, mari Pak. Selamat malam semua. Selamat malam, terima kasih Bapak. Ya, saya rasa kita bisa tutup untuk sesi Q&A dengan tadi diskusi yang sangat menarik antara Bapak Pasar Rakyat Bali, maaf Bapak namanya saya tidak ini. Nyoman. Pak Nyoman ya. Dan Pak Wawan ya. Jadi masih banyak sekali pertanyaan sebenarnya, saya tahu di sini antriannya panjang, tapi waktu kita yang terbatas harus membatasi juga diskusi kita pada malam hari ini. Saya coba tarik beberapa kesimpulan ya dari diskusi kita pada malam hari ini. Jadi tadi berdasarkan yang sudah dipaparkan Mas Wawan dari awal sekali sampai diskusi-diskusi yang berlanjut, banyak sekali hal menarik nih yang bisa dipetik nih. Yang pertama itu terkait dengan bahwa startup itu harus bisa bekerja di situasi dan kondisi seperti apapun. Karena apa? Karena yang paling penting dari seorang entrepreneur, terutama yang sekarang sedang menjalankan startup itu adalah agility terhadap perubahan dan juga kesabaran. Gitu. Jadi sekarang situasi yang sekarang ini seharusnya tidak membatasi ruang gerak seorang entrepreneur sejati ya, karena dengan kemampuan bertahan dan ketangkasan seorang entrepreneur yang baik itu seharusnya kita bisa melewati situasi seperti apapun. We can work in every condition. Kemudian yang juga perlu diperhatikan adalah ketika ingin memulai bisnis itu perhatikan apakah kita bisa membeli nilai tambah bagi masyarakat. Itu yang paling diutamakan terlebih dahulu. Kemudian terkait dengan investor juga, the art of storytelling itu juga penting. Tadi seperti yang terakhir Mas Wawan sampaikan, kita punya mimpi, tapi kita tidak bisa mengemas mimpi itu dengan gaya komunikasi yang baik, dengan gaya bercerita yang baik, maka nggak ada yang bisa memahami mimpi kita. Jadi itu yang juga bisa memperlancar atau menghambat investor untuk bisa tertarik dengan bisnis kita. Gitu. Jadi silakan bagi para entrepreneur muda, selain juga berkreasi dengan inovasi-inovasi yang baik, juga perbaiki lagi komunikasi dan segala macamnya supaya kita bisa mengemas semuanya, termasuk bisnis, termasuk ide kita dengan cara yang baik dan bisa diceritakan kepada semua pihak, investor maupun kepada pasar, supaya semuanya bisa menerima dengan baik. Oke, mungkin terakhir ada closing statement dari Mas Wawan atau tips and tricks terakhir untuk para entrepreneur muda, para mahasiswa, para calon-calon founder startup canggih ini yang sekarang sedang hadir. Ada tips and trick dari Mas Wawan? Silakan. Mungkin bukan tips and trick kali ya, tapi cuma sharing suatu hal yang mungkin udah obvious juga gitu. Apa namanya? Zaman sekarang kan namanya teman-teman milenial umurnya milenial atau berhati milenial ini kan
kita semua punya mimpi yang bilang kita juga pengen berkontribusi terhadap masyarakat, pengen berkontribusi terhadap negara atau apapun lah gitu ya. Dan di situ banyak sih yang pengen, tapi terus kayak untuk actually melakukan hal yang diimpikan itu kan nggak banyak sebenarnya. Kalau kita memang milih untuk menjalankan hal itu, untuk bikin startup atau bikin kegiatan apapun juga yang menunjang itu, ya sarannya adalah ya udahlah ikutin aja, jalanin aja, jangan menyerah lah. Sampai di titik dimana kalau kita lihat, oh ya sudah mungkin memang kita merasa sudah cukup dan kita memang sudah secara sadar memilih untuk berubah halauan, ya udah. Tapi semua itu kan keputusan kita ya, gitu. Tinggal titik ketahanan kita aja yang kita ukur ke diri kita. Selama kita masih merasa mampu dan kita mau menjalani hal yang lagi kita jalanin, ya go for it aja. Selalu ada kok investor, selalu ada kok paling enggak satu orang yang percaya, punya kepercayaan yang sama terhadap apa yang kita percaya. Kalau kita bisa nemuin itu, so kita bisa move forward dari sana. Itu aja. Oke, terima kasih sekali Mas Wawan atas sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini, juga tadi closing statement-nya yang luar biasa. Kalau punya mimpi, pertahankan terus dan maju terus saja sampai kita pada batas maksimum ketahanan kita ya. Kalau bisa sih ketahanannya terus dijaga terus ya supaya bisa tercapai mimpinya. Oke, sekian untuk diskusi kita pada malam hari ini. Sekali lagi acara ini RISE 1.0 Learn to Unlearn adalah acara yang dipersembahkan oleh Universitas Gadjah Mada, UGM Science Technopark, PT Gama Inovasi Berdikari, dan PT Gama Multi Group yang juga support oleh Suara Gama FM, Jogja Family, and organized by Suara Gama Training Center. Dan sekian dari saya sebagai moderator. Jangan lupa nanti ada link untuk presensi bagi para peserta. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup untuk diskusi kali ini. Saya langsung serahkan kepada MC nih. Silakan, Mas Gideon. Oke, baik. Terima kasih Mbak Naya, terima kasih Mas Wawan. Sebelum kita closing, teman-teman, saya akan sedikit promo untuk minggu depan. Jadi minggu depan pembicaranya akan sama-sama seru dengan hari ini dan minggu kemarin. Minggu depan kita akan bahas tentang bisnis perspektif, big data movement, and emerging technologies yang akan dibawakan oleh Bapak Aditya Arif. Itu sekarang beliau adalah seorang presidir di PT Gama Tekno. So itu buat hari Kamis sama jamnya, jam 7:30 sampai selesai. Dan teman-teman terakhir silakan isi kolom evaluasi dan presensi. Di situ akan ada nama lengkap segala macam. Silakan tuliskan dengan tepat supaya sertifikatnya juga betul. Dan terakhir, mari kita foto bersama, teman-teman. Saya ingin melihat wujud Anda asli, boleh dong. Jadi keluarkan sebentar video Anda, foto-fotonya dimasukkan dulu supaya kelihatan foto. Nah, kita akan foto bareng dulu supaya ada kenang-kenangan, teman-teman. Bagi yang ingin melihat lagi, teman-teman bisa melihatnya di YouTube channel Suara Gama FM. Kita live streaming di situ dan bisa untuk kemudian di replay ulang bagi teman-teman yang mungkin ketinggalan ataupun pengen belajar lagi tentang sesi hari ini. Oke, akan ada beberapa kali sesi foto karena ada 8 halaman. Oke ya, siap-siap. Kasih jempolnya dong teman-teman, siap. 1, 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Terakhir. Baik. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih buat malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wawan bisa menjadi sesuatu yang berharga untuk startup teman-teman semuanya ataupun usaha teman-teman, dan kami doakan semoga semuanya sehat-sehat, sukses semuanya. Terima kasih. Saya Gideon mewakili teman-teman yang bertugas di malam hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dadah. Pak Wawan terima kasih, Mbak Naya terima kasih.